semuanya, selamat datang kembali di Galeri Cipta Podcast. Gue harap kalian udah dengar episode pertama tentang tetangga misterius. Kalau belum, cek dulu, dijamin merinding. Hari ini, gue punya cerita yang gak kalah seram. Cerita tentang seorang driver ojol. Namanya Rizky. Dia driver ojol yang sering kerja malam karena orderan lebih sepi, jalanan lebih lancar, dan penghasilan lumayan buat nambah-nambah. Tapi suatu malam, Rizky nerima orderan yang akan bikin dia trauma seumur hidup. Orderan jam 3 pagi. Tujuannya kuburan. Dan yang paling aneh, pas Rizky sampai di tujuan dan penumpangnya turun, penumpang itu berbalik, tersenyum dan bilang dengan tenang, "Ini rumah saya. Terima kasih ya." Tunggu, apa rumah? Di kuburan. Sebelum kita lanjut, buat kalian yang baru join, ini adalah Galeri Cipta Podcast, tempat di mana setiap cerita punya cerita di baliknya. Kalian bakal denger cerita horor, kriminal, komedi, dan cerita menarik lainnya. Dan yang paling seru, kalian bisa kirim cerita kalian sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke cerita Rizky, driver ojol yang nerima orderan paling menyeramkan dalam hidupnya. Siap-siap ya. Ya, Rizky 28 tahun, udah jadi driver ojol selama 3 tahun. Dia kerja dari sore sampai dini hari, karena orderan malam lebih menguntungkan. Jalanan sepi, gak ada macet, dan customer biasanya lebih royal kasih tip. Rizky udah terbiasa sama berbagai jenis penumpang. Ada yang ramah, ada yang diem aja, ada yang cerewet. Tapi yang malam itu berbeda. Jam menunjukkan jam 2:45 pagi. Rizky lagi parkir di pinggir jalan, mau istirahat sebentar sambil scroll handphone. Orderan udah mulai sepi. Dia mikir, mungkin satu orderan lagi, terus pulang. Dan tiba-tiba notifikasi masuk. Rizky cek aplikasi jarak, pick up to kilometer. Tujuan 5 kilometer. Lumayan, pikir Rizky. Tapi pas dia lihat lokasi tujuan, dia berhenti sejenak. Alamatnya, pemakaman umum Tanah Kusir, kuburan, jam 3 pagi. Rizky ragu, siapa sih yang mau ke kuburan jam segini? Tapi akhirnya dia accept juga. Butuh uang, pikir Rizky. Lagian, mungkin ada penjelasan logis. Mungkin ada keluarga yang meninggal dan harus segera dimakamkan pagi-pagi. Atau mungkin penjaga kuburan yang shift malam. Pasti ada alasan logis. Rizky nyalain motor dan berangkat ke lokasi pickup. Alamatnya di daerah perumahan tua yang cukup sepi. Jalanan gelap, lampu jalan banyak yang mati. Rizky masuk ke gang kecil sesuai pin lokasi. Rumah-rumah di situ tua banget. Cat tembok pada kusam, pagar berkarat. Suasananya sunyi. Rizky sampai di depan rumah dengan nomor yang sesuai aplikasi. Rumah tua dengan pagar besi berkarat. Lampunya mati. Rizky tunggu di luar, gak berani masuk. Dia chat customer lewat aplikasi. "Mas, saya udah sampai." Tidak ada balasan. Rizky tunggu 1 menit, 2 menit. Tiba-tiba pintu rumah terbuka pelan. Creaking sound kayak di film horor. Keluar seorang pria, tinggi, kurus, pakai jaket hitam dengan hoodie yang menutupi sebagian wajahnya. Dia jalan pelan ke arah motor Rizky. Tidak ada salam, tidak ada senyum, langsung naik. "Selamat malam, Pak," kata Rizky sambil coba ramah. Tidak ada jawaban. Pria itu cuma duduk di belakang, diam. Oke, customer pendiam, pikir Rizky. Nggak masalah. Rizky cek sekali lagi. Tujuan pemakaman umum Tanah Kusir. "Pak, mau ke pemakaman ya?" tanya Rizky coba mastiin. "Ada yang meninggal, Pak?" Masih tidak ada jawaban. Pria itu cuma diam. Rizky mulai merasa tidak nyaman. Tapi ya sudahlah, gas aja. Perjalanan dimulai. Jalanan sepi banget, gak ada kendaraan lain. Lampu jalan banyak yang mati. Rizky fokus nyetir, tapi dia ngerasa ada yang aneh. Penumpang di belakang gak gerak sama sekali. Gak ada suara, gak ada pergerakan. Rizky sesekali ngelihat spion, cuma kelihatan siluet gelap. 5 menit kemudian, mereka udah masuk ke jalan yang lebih sepi. Pohon-pohon besar di kanan kiri. Gak ada rumah, gak ada toko, cuma jalan gelap dengan pepohonan rimbun. Rizky mulai berkeringat dingin. Entah kenapa, suasana makin terasa mencekam. Rizky coba ngobrol lagi buat ngurangin awkwardness. "Pak, maaf ya tanya-tanya. Bapak kerja di pemakaman atau gimana?" Silence. Gak ada jawaban. Rizky nengok dikit ke belakang lewat spion. Penumpangnya masih diam. Hoodie masih nutupin wajahnya. Beberapa menit kemudian, Rizky ngeliat papan petunjuk.
Pemakaman umum Tanah Kusir 500 meter, mereka udah deket. Rizky melambatkan motor. Di depan udah kelihatan gerbang besar pemakaman. Gelap, sepi, nggak ada penjaga, nggak ada lampu, cuma gerbang besi besar yang sedikit terbuka. "Pak, ini udah sampai," kata Rizky sambil berhenti di depan gerbang. Penumpangnya nggak langsung turun, masih diam. Rizky tunggu 10 detik, 20 detik, kok nggak turun-turun? Rizky mulai panik. "Pak, udah sampai," Rizky ngulangin. Akhirnya, penumpang itu bergerak, turun dari motor. Pelan, Rizky lega, tapi masih tegang. Pria itu berdiri di samping motor, menghadap ke gerbang kuburan. Belum bayar, hoodie masih nutupin wajahnya. Rizky nunggu. "Pak, pembayarannya lewat aplikasi ya." Rizky mastiin pria itu nggak jawab, tapi dia perlahan berbalik menghadap Rizky. Dan untuk pertama kalinya, Rizky bisa lihat wajahnya. Wajah pucat, mata cekung, senyum tipis. Dan pria itu bilang dengan suara pelan, hampir bisikan, "Ini rumah saya. Terima kasih ya." Kemudian dia berbalik dan berjalan masuk ke dalam gerbang pemakaman. Pelan, tanpa menoleh. Rizky terdiam. Shock, otaknya belum proses apa yang baru terjadi. "Ini rumah saya, di kuburan." Rizky masih melongo. Dia lihat pria itu makin masuk ke dalam, makin gelap, sampai akhirnya nggak kelihatan lagi, hilang, ditelan kegelapan. Baru beberapa detik kemudian, Rizky sadar. Dia langsung gas motornya sekencang-kencangnya. Kabur dari situ. Jantungnya berdebar kencang, tangannya gemetar, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Dia nggak nengok ke belakang. Rizky ngebut sampai keluar dari area pemakaman. Dia baru berhenti setelah nemu minimarket yang masih buka. Parkir di depan, masuk, beli air mineral, minum langsung sekaligus. Tangannya masih gemetar. Dia duduk di kursi depan minimarket, coba tenang. Rizky buka aplikasi ojol. Dia cek histori orderan, dan yang dia lihat bikin dia makin merinding. Orderan terakhir yang ke pemakaman tadi statusnya cancelled by customer. Tapi gimana bisa? Rizky udah nganter, udah sampai tujuan. Rizky cek detail orderan, payment method, cash. Tapi Rizky nggak nerima uang. Nama customer hanya inisial huruf R. Nggak ada foto profil. Rizky coba chat customer lewat aplikasi. Pesan nggak terkirim. Nomor telepon customer nggak aktif. Rizky mulai panik lagi. Rizky ingat sesuatu. Pas di perjalanan tadi, penumpangnya nggak gerak sama sekali. Nggak ada suara napas, nggak ada bunyi baju bergesekan, nggak ada kehangatan tubuh yang biasanya kerasa di motor. Semuanya diam, dingin. Dan kalimat terakhir yang diucapkan penumpang itu terus terngiang di kepala Rizky. "Ini rumah saya. Terima kasih ya rumah." Di kuburan, Rizky mencoba berpikir logis. Mungkin pria itu penjaga kuburan yang tinggal di area situ. Atau mungkin orang gila. Harus ada penjelasan logis. Tapi kenapa orderannya cancelled? Kenapa nomornya nggak aktif? Kenapa nggak ada kehangatan tubuh? Rizky nggak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Yang dia tahu, dia nggak akan pernah nerima orderan ke kuburan lagi. Nggak peduli semahal apapun. Rizky tutup aplikasi dan langsung pulang. Nah, gimana? Merinding kan? Cerita Rizky ini juga based on true story dari salah satu driver ojol yang cerita ke gue lewat email. Nama dan beberapa detail gue ubah buat privacy. Tapi kejadian intinya nyata. Yang menarik dari cerita ini adalah banyak driver ojol atau taksi online yang pernah ngalamin hal-hal aneh pas kerja malam. Ada yang nganter penumpang yang tiba-tiba hilang. Ada yang dengar bisikan dari kursi belakang padahal nggak ada penumpang. Ada yang lihat bayangan lewat spion. Kenapa hal-hal kayak gini sering terjadi di malam hari? Ada yang bilang karena energi negatif lebih kuat pas malam. Ada yang bilang karena otak kita lebih sugesti pas capek dan gelap. Entahlah, yang pasti cerita-cerita kayak gini selalu bikin kita mikir 2 kali. Oh iya, versi animasi dari cerita ini juga akan tayang di channel YouTube Galeri Cipta. Tapi kayak biasa, versi podcast ini lebih lengkap dan lebih detail. So, jangan lupa subscribe. Sekarang gue mau tanya ke kalian. Kalian yang driver ojol, driver taksi, atau sering bepergian malam, pernah ngalamin hal aneh nggak? Atau kalian punya cerita misterius lainnya? Gue serius pengen denger. Kirim cerita kalian ke storygalericipta@gmail.com. Cerita terbaik bakal gue baca di episode berikutnya. Dianimasikan YouTube dan kalian dapat merchandise eksklusif Galeri Cipta.
Jadi tunggu apa lagi? Cerita apapun boleh. Horor, kriminal, komedi, mistis, pengalaman aneh, kirim sekarang. Oke guys, itu dia cerita Rizky, driver ojol yang nerima orderan ke kuburan jam 3 pagi. Gimana menurut kalian? Penumpangnya siapa? Atau apa? Drop pendapat kalian di komen. Kalau kalian suka episode ini, tolong bantu gue dengan subscribe podcast ini. Kasih rating 5 bintang, tulis review, dan share ke teman-teman kalian. Every support means a lot. Ikuti terus YouTube channel Galeri Cipta buat update terbaru dan konten-konten seru lainnya. Oh iya, episode berikutnya gue bakal baca cerita dari salah satu listeners. Ceritanya tentang pengalaman kerja shift malam di rumah sakit. Dan ada kejadian yang bikin semua perawat di shift itu nggak mau kerja malam lagi. Episode berikutnya, jangan sampai ketinggalan ya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Stay curious. Dan kalau kalian dapat orderan ke kuburan jam 3 pagi, mungkin pikir 2 kali sebelum accept. Just saying.